aku Ila dari Pengen Kuliah. Apa kabar nih teman-teman semua? Harus baik dong pastinya. Balik lagi ke YouTube channel Pengen Kuliah. Pada kesempatan kali ini kami bakal ngasih kamu sahabat Pengen Kuliah tips and trik cara ngerjain TPS. Yeay! Nah, sebelum kita masuk ke tips and trik, harus tahu dulu dong TPS itu apa. Ayo, TPS itu apa sih? Apa ya? Tempat pemungutan suara atau tempat pembuangan sampah? Iya, bener sih, itu TPS juga. Tapi yang kita maksud kali ini bukan itu. Yang kita maksud di sini adalah tes potensi skolastik. Buat teman-teman yang udah SMA dan mau masuk perguruan tinggi, pasti familiar deh sama yang namanya TPS ini. Jadi, tes potensi skolastik adalah sebuah tes yang bertujuan untuk menguji kemampuan dasar dalam analisis, logika, dan juga beberapa hal nih. Jadi ada 4 hal ya. Yang pertama adalah penalaran umum, yang kedua pemahaman bacaan dan tulisan, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Nah, karena teman-teman pasti udah gak sabar sama tips and triknya, langsung aja kita masuk ke tips and trik yang pertama, yakni penalaran umum. Nah, di dalam penalaran umum ini ada 3 jenis soal loh. Yang pertama adalah kesesuaian pernyataan, yang kedua simpulan logis, dan yang ketiga adalah penalaran analitik. Untuk yang pertama yakni kesesuaian pernyataan. Untuk menjawab soal jenis ini, kata kunci yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dan juga penalaran. Untuk menjawab soal jenis ini nggak perlu nih dibaca keseluruhan isi teks, tapi bacalah secara cermat dan juga cepat. Jadi membaca secara memindai gitu. Nah, habis itu kalian langsung lihat di option jawaban. Di pilihan jawaban dilihat dulu, diperhatikan baik-baik, kemudian di garis bawah ini kata kunci pada setiap pilihan jawaban. Setelah itu compare nih, dibandingkan dengan pilihan jawaban dengan pernyataan yang ada pada di teks. Mana yang sama maknanya atau sama persis kalimatnya. Itulah jawaban yang benar. Oh iya, ada sedikit tips nih. Jadi untuk soal kesesuaian pernyataan ini ada 2 kemungkinan jawaban benar. Yang pertama, pernyataan yang ada di dalam teks sama persis dengan pernyataan yang ada di dalam pilihan jawaban. Tapi yang kedua, bisa juga pernyataan yang ada di dalam teks itu berbeda dengan yang ada di pilihan jawaban, tetapi memiliki makna yang sama. Makanya lagi-lagi ketelitian dan juga penalaran itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Oke, lanjut ke yang kedua, yakni simpulan logis. Di dalam simpulan logis ini, kata kuncinya sama nih, yakni ketelitian dan juga penalaran lagi. Untuk mengerjakan soal jenis ini, juga tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Cukup dibaca secara cermat dan juga tepat aja gitu. Habis itu, kita pahami dulu nih, paragraf yang dimaksud di dalam teks itu apa? Maksudnya apa sih? Habis itu barulah kita sesuaikan dengan kalimat yang ada di dalam pilihan jawaban dan juga yang ada di dalam teks. Kayak gitu. Jadi soal selanjutnya adalah penalaran analitik. Untuk soal-soal perbandingan yang biasanya ada kata lebih atau daripada, solusi termudahnya adalah dengan digambar atau ditulis. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan atau mengurutkan nomor 1 sampai 6 dimulai dari nilai tertinggi ke terendah. Untuk mengetahui urutan posisi tertentu, kamu juga bisa menggunakan nomor 1 sampai nomor 6 bergantung jumlah posisinya sesuai dengan urutan orang tersebut. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan inisial nama yang ada pada teks untuk mempermudah penggambaran posisi. Untuk menyimpulkan suatu pernyataan, hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat poin-poin dari pernyataan A, pernyataan B, dan juga seterusnya. Untuk soal yang ada kata-kata sementara atau semuanya, ingatlah bahwa setiap kalimat yang ada kata-kata sementara, sebagian, ada, beberapa, atau mungkin semua, itu artinya tidak semua atau minimal 1. Tetapi kalau ada kata semua atau setiap, itu artinya seluruh anggota tanpa terkecuali. Belajar tentang penalaran umum. Sekarang kita belajar
belajar tentang pemahaman bacaan dan juga tulisan. Tips and triknya yang pertama adalah bacalah soal terlebih dahulu. Untuk soal seputar judul, gunakanlah teknik membaca. Bacalah dengan cermat setiap paragraf yang ditanyakan. Tips yang terakhir nih, banyak-banyaklah belajar dari KBBI dan juga PUEBI. Selanjutnya adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Tips and triknya yang pertama, bacalah soal terlebih dahulu. Dan jangan lupa teliti dan juga cermat dalam membaca soal. Yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Ada beberapa tipe soal nih. Yang pertama adalah tipe soal aritmetika. Tips and triknya, jangan terjebak oleh soal yang terlihat mudah. Kemudian harus jeli, teliti, dan juga cermat untuk soal yang berangka besar. Kemudian yang paling penting adalah harus sering berlatih. Yang kedua adalah tipe soal analisis kecukupan data. Untuk menjawab soal jenis ini, kamu bisa memulai dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pernyataan pertama saja cukup untuk menjawab pertanyaan? Kemudian, apakah pernyataan kedua saja cukup untuk menjawab pertanyaan? Kemudian, jika kedua jawaban pertanyaan tadi itu tidak, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan? Tipe soal yang terakhir adalah tipe soal analisis perbandingan nilai. Karena biasanya ada dua pernyataan yang berbeda, kamu bisa yang pertama coba dulu nih pernyataan yang pertama untuk tahu apakah pernyataan pertama ini sesuai atau enggak. Kalau misalnya nggak sesuai, lanjut aja ke pernyataan kedua. Nah, kalau masih nggak sesuai lagi nih, gabungin aja kedua pernyataan biar tahu apakah kalau digabungin itu bakal sesuai atau enggak. Jadi, sekian dulu ya tips and trik ngerjain TPS. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Jangan lupa buat komen, like, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notification ringnya biar kalau misalnya kita ada video terbaru teman-teman gak bakal ketinggalan nih. Oh iya, yang paling penting jangan lupa follow sosial media kita yang lain. Yang pertama ada di website yakni di www.pengenkuliah.com, di Instagram @pengenkuliah, dan yang terbaru adalah di TikTok di @pengenkuliah. Sekian dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam sukses and bye-bye.